I just had to let you know you're. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan remaja sekarang, yaitu pentingnya menjaga diri di kalangan Gen Z. Seperti yang kita tahu, Gen Z hidup di zaman yang serba digital. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, tapi juga ada tantangan yang harus kita hadapi. Nah, supaya kita bisa tetap menjaga diri dengan baik, hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Saya Ita sebagai pembawa acara, dan hari ini diskusi akan dipandu oleh moderator kita yaitu Anis, dan tentu saja ada narasumber kita yaitu Nisa. Baiklah, langsung saja kita mulai podcast hari ini. Terima kasih Ita. Halo semuanya, senang sekali bisa membantu podcast pada diskusi kita pada hari ini. Tema ini sangat penting karena di era sekarang banyak sekali pengaruh dari lingkungan, media sosial, maupun pergaulan yang bisa mengaruhi kehidupan remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menjaga diri agar tetap berada di jalan yang positif. Hari ini kita akan berdiskusi bersama Nisa sebagai narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mengenai bagaimana cara Gen Z menjaga diri di lingkungan remaja saat ini. Baik Nisa, menurut kamu sebagai bagian dari Gen Z, apa sih tantangan terbesar bagi remaja saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah pengaruh media sosial dan pergaulan bebas. Kadang kita melihat hal-hal di internet yang membuat kita ingin ikut-ikutan tanpa memikirkan dampaknya. Selain itu, tekanan dari teman-teman sebaya yang sering membuat seorang lebih mengatakan tidak. Wah, menarik sekali ya. Lalu menurut kamu, apa saja cara yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk menjaga diri? Beberapa cara yang menurut saya penting. Yang pertama, memilih pergaulan yang baik karena teman sangat mempengaruhi perilaku kita. Yang kedua, bijak menggunakan media sosial, tidak mudah percaya atau mengikuti tren yang negatif. Yang ketiga, memiliki prinsip dan batasan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal yang buruk. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua dan guru karena mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Menurut kamu, apakah media sosial selalu berdampak buruk bagi Gen Z? Tidak selalu, media sosial juga punya banyak manfaat, misalnya untuk belajar, mencari informasi, bahkan mengembangkan kreativitas. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan secara bijak. Betul sekali, jadi sebenarnya yang menentukan bukan teknologinya, tetapi cara kita memanfaatkannya. Saya juga setuju. Banyak anak muda sekarang yang bisa berkarya melalui media sosial seperti membuat konten, edukasi, seni, atau bahkan bisnis online. Kalau boleh tahu, Nisa sendiri punya tips nggak yang sederhana dan bisa langsung dilakukan oleh remaja untuk menjaga diri? Beberapa tips sederhana: jangan takut mengatakan tidak pada ajakan yang negatif, gunakan waktu luang untuk kegiatan positif seperti olahraga, belajar, atau hobi. Batasi waktu bermain media sosial agar tidak berlebihan. Tips yang sangat bermanfaat. Kadang hal sederhana seperti mengatur waktu saja sudah bisa membantu kita menjaga diri. Betul sekali. Jadi menjaga diri sebenarnya dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir podcast hari ini. Dari diskusi kita yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa menjaga diri di kalangan Gen Z sangat penting, terutama dengan memilih pergaulan yang baik, menggunakan media sosial secara bijak, dan memiliki prinsip dalam hidup. Terima kasih kepada moderator kita yaitu Anis dan narasumber kita yaitu Nisa sudah berbagi banyak hal menarik hari ini. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Saya Ita sebagai pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. I just had to let you know you're.